Baik teman-teman semua, kita lanjutkan tentang pola hidup sehat. Yang kedua adalah pola hidup. Pola hidup ini penting untuk menjaga kesehatan kita. Lakukanlah dengan baik dan teratur. Ya, ada banyak macamnya pola hidup. Di antaranya adalah yang pertama, olahraga yang teratur. Olahraga ini penting untuk kesehatan kita. Penting untuk kardiovaskular kita, untuk jantung, untuk juga membuat hormon positif itu keluar dari tubuh kita atau mengalir ke dalam tubuh kita. Juga untuk yang lainnya, untuk kesehatan otot-otot kita akan lebih terisi, lebih kuat, dan juga membuang lemak-lemak atau kalori yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Banyak sekali pengaruh positif dari olahraga. Nah, untuk olahraga Anda perlu ketahui bahwa untuk usia 25 tahun ke bawah, paling jauh 30 tahun, itu boleh melakukan olahraga lebih berat. Kenapa? Karena tubuh masih dapat memproduksi antioksidan sendiri, sehingga ketika radikal bebas masuk ke dalam tubuhnya, maka dia dapat dihalau dan tidak akan merusak. Nah, yang untuk usia di atas 30 tahun itu perlu olahraga yang lebih ringan, tidak sampai kecapean yang sangat untuk usia tersebut. Kenapa? Karena tubuh sudah tidak dapat memproduksi antioksidan sendiri. Ya, sehingga ketika radikal bebas masuk, ini tidak bisa dihalau. Dan kelebihan atau kecapean itu akan bisa memunculkan radikal bebas di dalam tubuh. Apalagi untuk yang berusia di atas 40 tahun. Nah, apa yang direkomendasi untuk yang usia di atas 40 tahun itu adalah ada paling tidak 4 olahraga. Yang pertama, jalan kaki, ya, jalan sehat, ya, jalan lebih cepat, ya, apalagi dilakukan di pagi hari lebih baik. Yang kedua, bersepeda. Yang ketiga, berenang. Yang keempat adalah senam. Senam aerobik pun masih oke. Nah, paling tidak dilakukan dalam satu hari 30 menit dan dalam sepekan 3-5 kali. Nah, ini bisa apa? Bisa menyehatkan tubuh kita. Yang kedua adalah tidur. Tidur yang cukup, khususnya tidur di malam hari sekitar 6 jam. Dan pada 6 jam tersebut, di 4 jam itu kita harus tidur pada saat itu, yaitu jam 11 malam atau jam 23 sampai jam 3 pagi. Kenapa? Karena saat itu tubuh melakukan yang namanya detox. Detox untuk tubuh. Untuk jam 23 sampai jam 1 malam, itu tubuh melakukan detox hepat atau hati kita. Ya, jadi secara gratis tubuh kita ini dibersihkan, namun harus dalam posisi tidur. Ya. Banyak orang-orang yang terkena penyakit hepatitis karena sering begadang. Ya. Jadi ketika setiap hari hati kita dibersihkan, maka tubuh kita akan sehat. Kenapa? Karena hati adalah ibu kota tubuh. Yang kedua, yaitu pada saat jam 1 malam sampai jam 3 pagi, itu adalah detox empedu. Detox empedu itu dibersihkan empedu kita, ya, dari lemak-lemak jahat yang menumpuk dan sebagainya, sehingga tubuh kita sehat, dia bisa mensintesa lemak. Nah, itu dilakukan pada saat tidur. Ya. Nah, berikutnya adalah, ya, ketika kita bangun jam 3, ya, jam 3 pagi, apa yang kita lakukan adalah kita bangun dan kita menghirup udara luar, ya, sampai fajar menyingsing. Ini akan mendetoks paru-paru kita. Jadi buka jendela Anda bisa menghirup, atau Anda sambil melakukan ibadah,
maka paru-paru kita akan lebih sehat lagi karena terjadi yang namanya detox. Ya. Nah, pada saat tidur sebaiknya apa? Sebaiknya lampu dimatikan atau paling nggak lampu remang-remang, ya, 5 watt. Karena apa? Supaya saraf-saraf kita itu istirahat. Jadi apa? Jadi kembali nyaman, kembali merasa nikmat. Terus selain itu juga sebelum tidur, apa yang kita lakukan adalah kurangi minum air, apalagi makan, paling nggak 2 jam sebelum tidur. Agar apa? Agar ginjal kita bisa istirahat. Ginjal ini adalah terminal akhir tubuh kita. Ginjal ini kecil sekali, ya. Nah, ini perlu istirahat karena sehari-hari selalu kerja supaya tidak mudah rusak, ya, dan sehat sampai kita tua ginjal tersebut. Dan juga sikat gigi, ya, ini penting supaya bakteri-bakteri di sekitar mulut itu bisa bersih, ya. Jadi sepanjang malam itu, ya, gigi kita ini, ya, terbebas dari apa? Dari kerusakan karena bakteri-bakteri yang ada di mulut tersebut, khususnya bakteri-bakteri yang tidak menguntungkan. Nah, teman-teman, itulah untuk tidur dan yang memulai dan mengakhiri saat tidur. Berikutnya adalah yang perlu kita ketahui dalam pola hidup sehat adalah hindari merokok. Kenapa? Karena rokok ini dapat merusak paru-paru, ya, bukan hanya paru-paru, tapi organ tubuh kita juga. Karena apa? Karena ketika darah mengalir ke paru-paru untuk mengambil oksigen, dia akan mengambil juga nikotin dan sebagainya, mengalir ke seluruh tubuh, itu bisa merusak organ-organ tubuh atau sel-sel tubuh kita. Apalagi minuman keras, ya. Dan juga kita perlu hindari yaitu minuman-minuman bersoda. Ini bisa apa? Bisa juga merusak tubuh kita. Di antaranya adalah bisa mengakibatkan pengeroposan tulang. Apalagi, ya, yang kita lakukan yaitu seks, ya, seks yang aman dengan pasangan yang resmi. Nah, ini perlu Anda ketahui bahwa seks ini penting untuk kebahagiaan dalam rumah tangga. Bukan hanya itu saja, untuk kesehatan tubuh kita. Kalau seorang melakukan seks yang aman dengan pasangan resminya, ya, apa yang didapat? Menurut Dr. Oz itu dikatakan bahwa ketika seorang melakukan hubungan, ya, atau pasangan satu pasangan suami istri melakukan hubungan, kalau itu dilakukan dalam 12 kali 1 bulan terjadi yang namanya orgasme, itu bisa menghalau terjadinya penyakit kanker 14%. Kalau dilakukan 21 kali orgasme dalam 1 bulan, apa yang terjadi? Dapat menghalau penyakit kanker itu muncul dalam tubuh 44%. Itu pengaruhnya. Kenapa? Karena ketika setelah orgasme akan mengalir deras yang namanya hormon beta endorfin ke seluruh tubuh kita. Itu akan menyehatkan tubuh kita. Ya, jadi itu sesuatu hal yang sangat penting, ya, dalam kehidupan kita. Ya. Terus apalagi teman-teman semua, masih banyak lagi tentang pola hidup sehat yang perlu kita ketahui, bahwa kita perlu menjaga diri kita senantiasa sehat. Ya. Jadi selain pola pikir tadi yang pertama kita bahas, yang kedua adalah pola hidup sehat. Oke, itu saja tentang poin yang kedua tentang pola hidup sehat.